Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas analisis website dan media sosial dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Melina Salsabila dengan NIM 044, yang kedua ada Sifaul Hasanah dengan NIM 045, yang ketiga Siva Nahara Ulya dengan NIM 047, yang keempat Indana Diva dengan NIM 048, dan yang terakhir Imelda Leticia Ros dengan NIM 053. Selanjutnya, kelompok kami akan mempresentasikan analisis website dan media sosial kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Riau. Baik, untuk yang pertama ada Provinsi Riau. Provinsi Riau ini merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera. Kota terbesar di Riau ini adalah Pekanbaru dan juga kota besar lainnya adalah Kota Dumai. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Provinsi Riau ini berjumlah sekitar 6.394.090 jiwa dengan kepadatan penduduk 96,46 jiwa. Selanjutnya, ada website sosial media daerah Provinsi Riau. Untuk website yang pertama dengan alamat website www.riau.go.id merupakan website utama Provinsi Riau. Website ini memiliki tampilan yang sangat menarik. Selain itu, informasi yang ada di dalamnya juga lengkap, jelas, dan terupdate. Terdapat juga informasi mengenai COVID-19 yang diberi menu khusus sehingga mudah untuk mengaksesnya. Di website ini tidak terlihat dengan jelas mengenai kontak layanan pengaduan. Hanya di bagian bawah terdapat nomor kontak dan link yang mengarah ke website lapor. Website lapor ini merupakan website khusus untuk layanan aduan. Di samping menu COVID-19, terdapat menu PPID yang mengarah pada website Provinsi Riau yang dikelola oleh PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, website yang dikelola oleh PPID ini memiliki alamat website ppid.riau.go.id. Website ini memiliki tampilan yang menarik, lengkap, dan sangat jelas. Banyak informasi secara detail berada di website tersebut, seperti halnya profil daerah, berita terupdate, statistik layanan, informasi beasiswa, dan sebagainya. Untuk pengaduan masalah, diarahkan ke kontak WhatsApp dengan nama Riau Mendengar, yang bannernya langsung terpampang dengan jelas di beranda website, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi layanan aduan tersebut. Terdapat juga pengumuman terkait pelayanan secara online yang dijelaskan di beranda dengan informasi yang sangat jelas. Berita terkininya pun selalu aktif, terlihat dari postingan terakhir berita terupdate pada bulan September 2021. Selain itu, berita mengenai COVID-19 juga lengkap dan aktif. Untuk berita mengenai COVID-19 ini diarahkan langsung ke website khusus update berita COVID-19 daerah Provinsi Riau. Di website khusus berita terupdate Provinsi Riau ini memiliki tampilan yang cukup sederhana, namun tetap menarik dan informasi di dalamnya sangat jelas, mulai dari informasi call center dan update COVID-19 Provinsi Riau terbaru. Tentu saja website ini sangat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai COVID-19 di Provinsi Riau. Terlebih lagi, akses websitenya yang mudah dan informasi di dalamnya yang lengkap dan jelas. Selanjutnya ada media sosial daerah Provinsi Riau. Yang pertama ada media sosial Instagram dengan username @pemprov.riau. Akun Instagram Provinsi Riau ini terdiri dari 78 postingan dengan jumlah pengikut sebanyak 1085 postingan. Postingan di akun Instagram Provinsi Riau ini terbilang tidak aktif. Postingan terakhir pada 21 April 2021. Jika dilihat dari postingan sebelumnya, update akun Instagram tersebut jauh lebih aktif di tahun 2020 yang lalu. Selain itu, untuk responsif mengenai pertanyaan yang diajukan masyarakat pada kolom komentar juga tidak aktif, seperti pada postingan terakhir terlihat seluruh pertanyaan belum dijawab. Selain akun Instagram tersebut, Provinsi Riau juga memiliki akun Instagram yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Akun Instagram ini dengan username @diskominfo.riau ini memiliki 2.884 postingan dengan jumlah pengikut sebanyak 15,6 ribu. Update informasi pada postingan di sini sangat aktif. Informasi yang diberikan adalah berita terkini dan disampaikan dengan baik dan jelas. Jika dilihat secara keseluruhan, akun Instagram ini membuat postingan terkini hampir setiap harinya, dan sebagian postingan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, seperti halnya rapat koordinasi, sosialisasi, peninjauan, dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa informasi yang diposting melalui akun Instagram ini sebagian besar merupakan update kegiatan dari pemerintah Provinsi Riau. Untuk pertanyaan dan keluhan masyarakat tidak terlihat di sebagian besar kolom komentar postingan, sehingga tidak dapat melihat bagaimana responsivitas pada akun Instagram ini. Selanjutnya ada media sosial Facebook dengan nama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Halaman Facebook Provinsi Riau ini terbilang sangat aktif dalam memposting informasi terkini. Dilihat secara keseluruhan, postingannya juga sebagian besar adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Riau dan sama dengan akun Instagram yang kurang lebih hampir diposting setiap hari. Di bagian ulasan, halaman Facebook Provinsi Riau ini mendapat bintang 5 dan jumlah like sebanyak 7.700
458 orang dan jumlah pengikut sebanyak 14.599 orang. Sebagian besar postingan juga tidak terdapat pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Selanjutnya ada akun Twitter dengan username @diskominfo_r1. Akun Twitter Provinsi Riau ini dibuat pada September 2020 dan hanya terdapat 4 postingan dengan jumlah pengikut 6. Akun Twitter ini sangat tidak aktif, terlihat dengan jumlah postingan yang sangat sedikit dan postingan terakhir pada 19 Oktober 2020. Selanjutnya ada Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan dengan luas 6.973 km persegi. Jumlah penduduk Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 593.397 jiwa dan ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Bengkalis, tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Selanjutnya ada website dan sosial media daerah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya ada website Kabupaten Bengkalis yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika Kabupaten Bengkalis. Tampilan pada website ini cukup menarik dan mudah diakses. Update berita dan informasi juga aktif. Di dalamnya juga terdiri berbagai macam informasi yang lengkap dan jelas seperti berita terkini, agenda kegiatan, informasi publik, dan juga info mengenai COVID-19 seperti info vaksinasi. Lalu di bagian menu kontak, masyarakat dapat mengajukan berbagai pertanyaan ataupun keluhan dengan diarahkan mengisi fasilitas komunikasi terlebih dahulu, seperti nama lengkap, nomor handphone, email, pekerjaan, alamat, file jika ada, dan komentar. Setelah mengisi semua, bisa langsung dikirim dan pertanyaan tersebut dapat dilihat di website tersebut. Jika dilihat secara keseluruhan, seluruh pertanyaan yang diajukan masyarakat ditanggapi dengan baik, jelas, dan cepat. Namun postingan pertanyaan terakhir dirilis pada tanggal 12 Mei 2020 dan belum ada pertanyaan terbaru lagi. Selanjutnya ada media sosial daerah. Yang pertama ada media sosial Instagram dengan username @diskominfotik.bengkalis. Akun Instagram daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika Kabupaten Bengkalis ini memiliki 795 jumlah postingan dan 6.700 jumlah pengikut. Informasi yang disampaikan lewat postingan di Instagram ini sangat aktif, bahkan hampir setiap harinya. Karena di bagian komentar hampir tidak ada masyarakat yang mengajukan pertanyaan dan keluhan sehingga kita tidak dapat melihat responsivitas di akun Instagram ini. Selanjutnya ada media sosial Facebook dengan nama Diskominfotik Bengkalis. Halaman Facebook daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Bengkalis ini sangat aktif. Secara keseluruhan hampir setiap hari update postingan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bagian depan halaman Facebook juga terpampang mengenai kontak yang dapat dihubungi jika masyarakat ingin menyampaikan pertanyaan ataupun keluhan melalui nomor telepon dan email. Informasi ini tentunya akan sangat mempermudah masyarakat. Di bagian ulasan Facebook Kabupaten Bengkalis ini mendapat bintang 5 dari 13 orang yang beropini. Namun ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dan belum direspon. Selanjutnya ada media sosial Twitter dengan username diskominfotik1. Akun Twitter daerah ini dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah postingan sebanyak 5.063 postingan dan jumlah pengikut sebanyak 618 orang. Di akun Twitter daerah Kabupaten Bengkalis ini juga sangat aktif, postingan terus diupdate setiap harinya. Di bagian header profilnya juga terpampang informasi mengenai kontak sosial media lainnya yang dapat dikunjungi dan dihubungi bila masyarakat memiliki pertanyaan ataupun keluhan. Yang ketiga yaitu Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibu kota kabupaten yang berada di Kecamatan Tembilahan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir ini yaitu sebanyak 648.686 jiwa. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jambi, tepatnya yaitu pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Kepulauan Riau yakni Kabupaten Lingga. Selanjutnya, untuk alamat website dari Kabupaten Indragiri Hilir ini yaitu www.inhilkap.go.id. Di dalam websitenya terdapat beberapa informasi mengenai pemerintah, layanan, pengumuman, dan lainnya. Pada menu pemerintah, di dalamnya terbagi lagi menjadi dinas, badan, dan kecamatan. Pada bidang layanan, terdapat layanan cloud, e-office, email, Sikuda, web hosting, iPad, lapor, dan PPID. Selanjutnya, pada pengumuman, terdapat berita dan pengumuman-pengumuman lainnya. Selain itu, juga terdapat wadah untuk menyalurkan aspirasi ataupun keluhan masyarakat yang dapat diakses pada bidang layanan lalu ke menu lapor. Jumlah aspirasi atau keluhan yang telah dilaporkan per tanggal 19 September 2021 yaitu sebanyak 666.439. Kemudian, untuk media sosialnya,
Kabupaten Indragiri Hilir ini memiliki akun Twitter dengan username Indragiri_Hilir yang memiliki jumlah pengikut sebanyak 1.625. Selanjutnya yaitu akun Facebook dengan username Instainhil yang memiliki pengikut sebanyak 10.523. Selanjutnya yaitu akun Instagram dengan username Indragiri Hilir dengan pengikut sebanyak 253. Ketiga akun media sosial tersebut sama-sama terbilang aktif karena intensitas postingannya dilakukan setiap hari. Namun, tidak ada interaksi masyarakat di dalamnya, sehingga komunikasi hanya terjadi satu arah. Yang keempat yaitu Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang masih memiliki komunitas suku terasing, yaitu suku Talang Mamak. Luas kabupaten ini yaitu 8.198,71 km persegi dengan jumlah penduduk per tahun 2020 sebanyak 430.320 jiwa. Untuk alamat websitenya yaitu www.inhukap.go.id. Di dalam websitenya terdapat menu mengenai informasi seperti profil, visi misi, Forkopindo, berita, serta galeri. Namun di dalam websitenya tidak ada tempat atau link khusus yang dapat digunakan masyarakat sebagai wadah untuk aspirasi atau laporan pengaduan. Jadi, bagi masyarakat yang akan melaporkan sesuatu dapat melalui email atau nomor telepon yang sudah tertera di website tersebut. Sehingga dengan begitu tidak diketahui jumlah laporan yang sudah masuk ataupun sudah ditangani oleh pemerintah. Kemudian, untuk media sosialnya, Kabupaten Indragiri Hulu memiliki akun Twitter dengan username Inhukap dengan jumlah pengikut sebanyak 1.939. Selanjutnya, akun Facebook dengan username Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah pengikut sebanyak 5.129. Lalu yang ketiga yaitu akun Instagram dengan username Inhukap dengan jumlah pengikut sebanyak 3.596. Ketiga akun media sosial tersebut dapat dibilang sangat aktif karena intensitas postingannya yaitu dilakukan setiap hari. Namun, masih sama, pada postingan-postingan tersebut tidak ada masyarakat yang menanggapi, sehingga komunikasi hanya terjadi satu arah. Ya, selanjutnya adalah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar sendiri adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 11.289,28 km persegi merupakan daerah yang terletak antara 1 derajat 40 lintang utara sampai 0 derajat 27 lintang selatan dengan 100 derajat 28 sampai 101 derajat bujur timur. Di samping julukan sebagai Bumi Sari Madu, Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 11.289,28 km persegi atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 berjumlah 790.313 jiwa. Berikut adalah tampilan website dari Kabupaten Kampar. Tampilan website menurut saya menarik dikarenakan pada web banner dapat menampilkan berbagai gambar dengan transisi yang bagus. Konten dalam website tersusun dengan rapi dan cukup lengkap di mana ditampilkan beberapa informasi seperti profil mencakup profil kabupaten, visi dan misi, portal layanan masyarakat, sosial media, dan kontak person. Setiap tampilan pada website Kabupaten Kampar sangat menarik karena menggunakan gambar dan animasi kekinian. Informasi yang diberikan kurang lengkap karena belum ada informasi mengenai sejarah. Informasi yang ditampilkan dan dapat terlihat langsung ketika memasuki website adalah portal layanan masyarakat yang terdiri dari 10 macam, yaitu pengumuman, berita, layanan publik, PPIP, media komunikasi, dokumen, subdomain, e-government, wisata, dan destinasi Kampar, serta email. Informasi selanjutnya yang ditampilkan yaitu informasi geografis seperti jumlah kecamatan, puskesmas, dan lain-lain. Mengenai Kabupaten Kampar, terdapat beberapa akun Facebook resmi seperti Kepemerintahan Kabupaten dan salah satunya adalah akun Diskon Info. Akun ini aktif karena sering mengunggah postingan terbaru.
terdapat interaksi aktif antara dua arah, bahkan sharing mengenai postingan juga. Kemudian Twitter dengan nama @kominfo_kampar mencapai followers 149 dan following 116 dengan jumlah postingan 1815. Akun Twitter Kampar terlihat sangat aktif berbagi. Sejak dibuat pada tahun 2018, akun Twitter sudah membuat tweet sebanyak 1815 dan postingan terakhir yaitu ada pada tanggal 13 September tahun 2021. Instagram sendiri dengan nama @kabupaten_kampar. Akun Instagram Kampar dapat dibilang pasif karena jarang sekali mengupdate data terakhir pada akun Instagramnya yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 2017. Admin yang diregenerasi diduga menjadi penyebab pasifnya akun. Kemudian yang selanjutnya adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0 derajat lintang selatan dan 101 derajat bujur timur dengan luas wilayah mencapai 7.656,03 km persegi dengan ketinggian berkisar 25 hingga 30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Roka Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dengan ibu kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Secara administrasi, Kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi 15 kecamatan, 11 kelurahan, dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa, dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi yang mencapai luas 1953,66 km persegi. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir yang mencapai luas 1530,97 km persegi. Berikut website dari Kabupaten Kuantan Singingi. Tampilan website Kabupaten Kuantan Singingi menarik. Hal ini dikarenakan warna dari backdrop website yang cerah dengan menampilkan foto bupati serta wakilnya. Dalam menu utama juga menampilkan visi dan misi sehingga bisa terbaca dengan jelas jika membuka website. Website Kabupaten Kuantan Singingi menampilkan beberapa informasi yang dapat diklik langsung di menu utamanya. Di antaranya, beranda yang berisi mengenai informasi umum, kemudian pelayanan yang memuat informasi mengenai pelayanan masyarakat, tentang kami yang berisi mengenai wilayah kekayaan alam Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian informasi yang memuat berbagai macam informasi penting mengenai Kabupaten Kuantan Singingi, serta yang terakhir adalah menu publikasi yang berisi mengenai berita terbaru. Selain itu, terdapat beberapa file yang dapat diakses langsung melalui tampilan utama website. File tersebut berisi mengenai informasi persyaratan pengurusan perizinan dan non perizinan. Kemudian, akun yang kedua adalah Facebook dengan nama Kuantan Singingi. Akun Facebook Kuantan Singingi terlihat masih aktif. Akun Facebook ini mempunyai 4.869 teman dan terdapat banyak postingan. Postingan terakhir yaitu pada tanggal 20 Januari tahun 2021. Terdapat interaksi aktif antara dua arah dalam akun tersebut. Kemudian Twitter memiliki follower 322 dan following 31 dengan jumlah postingan mencapai 365. Akun Twitter Kuantan Singingi terlihat sudah tidak aktif lagi. Sejak dibuat pada tahun 2012, akun Twitter hanya pernah membuat tweet 365 kali dan postingan terakhir yaitu ada pada tanggal 15 Oktober tahun 2013. Instagram dari Kabupaten Kuantan Singingi bernama Humas Pemkab Kuan Sing. Akun Instagram Kuantan Singingi menurut saya kurang aktif.
update terakhir pada akun Instagramnya yaitu pada tanggal 2 Februari 2021. Komunikasi yang terjadi yaitu satu arah karena tidak ada yang berkomentar atau memberi tanggapan di postingan tersebut. Adapun postingan kebanyakan bersifat berita saja. Kemudian yang ketujuh adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 377.800 jiwa dengan luas wilayah mencapai 13.067,29 km persegi. Dengan kepadatan penduduk mencapai 29 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, seperti Pulau Mendol, Pulau Serapu, dan Pulau Muda, serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru, Pulau Katam, dan Pulau Untut. Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit. Daratan rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93% dari total keseluruhan. Secara fisik, sebagian besar wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik. Air tanahnya payau, kelembapan, dan temperatur udara agak tinggi. Berikut adalah tampilan dari website Kabupaten Pelalawan. Tampilan website sangat menarik dan beragam dengan kombinasi animasi di setiap icon pada menu utama. Website Kabupaten Pelalawan menampilkan beberapa informasi seperti profil yang meliputi profil wilayah, peta geografis, kependudukan, dan lambang kabupaten. Kemudian terdapat informasi mengenai kepemerintahan yang meliputi profil bupati dan wakil bupati, visi misi, prioritas pembangunan, serta 7 pembangunan prioritas. Terdapat kontak person juga jika terdapat keluhan dari masyarakat. Selain itu, dalam website juga tercantum akun media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Instagram. Postingan berita terbaru pada website bisa dikatakan aktif. Hal ini dikarenakan website Kabupaten Pelalawan sering mengupload informasi baik skala kabupaten maupun nasional secara rutin. Berita yang dibagikan selalu baru dan sesuai dengan kondisi yang sedang ada. Kemudian ada Instagram yang dinamakan @mediacenter.pelalawan dengan follower mencapai 2.516, following 1.647 dengan postingan 826. Akun resmi Instagram Kabupaten Pelalawan sangat aktif dan interaktif. Tidak berisi tentang berita-berita saja, namun juga kegiatan-kegiatan yang bersifat memasyarakat sehingga banyak menimbulkan simpati masyarakat. Terakhir posting pada hari Kamis 23 September tahun 2021. Kemudian akun yang kedua yaitu Twitter dengan nama @kabupaten_pelalawan. Followers mencapai 359 dengan following 28. Akun Twitter Pelalawan terlihat sudah tidak aktif lagi. Sejak dibuat pada tahun 2010, akun Twitter hanya pernah membuat tweet sebanyak 31 kali dan postingan terakhir yaitu ada pada tanggal 8 Juli tahun 2012. Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang pusat pemerintahannya berada di komplek perkantoran Batu 6 Provinsi Riau. Piapi yang memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Malaka. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.891,59 km persegi. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tanah Putih seluas 1.915,23 km persegi dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 km persegi. Tampilan website Rokan Hilir sangat menarik dengan desain yang simpel namun elegan, juga dilengkapi dengan gambar dan animasi bergerak. Konten dalam website tersusun dengan rapi dan cukup lengkap, di mana yang dapat terlihat langsung ketika memasuki website
adalah portal layanan yang terdiri dari 15 macam publikasi dan informasi digital seperti pengumuman dan berita kabupaten. Tersedia juga beberapa informasi seperti profil yang mencakup profil kabupaten, visi misi secara singkat, moto dalam bank daerah, dan wilayah administratif. Informasi pemerintah mencakup kepala daerah, Forkompinda, dan DPRD Rokan Hilir. Selain itu, website juga dilengkapi dengan informasi potensi daerah, layanan publik, dan laporan daerah yang semua informasinya dapat dilihat setelah mengklik menu yang berada di atas halaman head. Dalam portal layanan, diantaranya disediakan layanan pengaduan yang merupakan saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Terdapat halaman khusus untuk penyampaian pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. Namun, jumlah aspirasi atau keluhan tersebut tidak ditampilkan, sehingga sejauh mana tindak lanjut dari pelaporan tersebut tidak dapat diketahui oleh masyarakat yang mengakses website tersebut. Untuk media sosial, yang pertama ada akun Facebook. Akun Facebook Kabupaten Rokan Hilir dapat dibilang pasif karena sangat jarang update postingan. Postingan terakhir yaitu pada 25 Januari 2021. Tidak terdapat interaksi aktif 2 di akun Facebook Rokan Hilir. Yang kedua ada Twitter @kabupaten_rohil. Akun Twitter Rokan Hilir terlihat sudah tidak aktif. Sejak dibuat pada tahun 2010, akun Twitter hanya pernah membuat tweet 14 kali dan postingan terakhir yaitu pada tanggal 22 Agustus 2012. Dan yang ketiga ada Instagram @kabupaten_rokan_hilir. Akun Instagram Rokan Hilir dapat dibilang pasif karena jarang sekali ada update. Update terakhir pada akun Instagramnya yaitu pada 9 Agustus 2021. Komunikasi yang terjadi yaitu satu arah karena tidak ada yang berkomentar atau memberi tanggapan di postingan. Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km persegi, di mana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Tampilan website cukup menarik dengan desain yang simpel. Konten dalam website juga cukup lengkap, di mana informasi yang ditampilkan dan dapat terlihat langsung ketika memasuki website adalah informasi terkini mengenai COVID-19 dan kegiatan-kegiatan kabupaten yang ditampilkan dalam bentuk berita dan tautan video. Terdapat juga beberapa informasi lainnya seperti profil yang mencakup selayang pandang, visi misi secara singkat, moto dalam bank daerah, struktur organisasi, dan wilayah administratif. Informasi pemerintah mencakup profil bupati, pejabat eksekutif kecamatan. Selain itu, website juga dilengkapi dengan informasi perangkat daerah, potensi daerah, layanan publik, dan laporan daerah. Dalam website disediakan layanan pengaduan yang merupakan saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Terdapat website dengan link khusus untuk penyampaian pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. Namun jumlah aspirasi atau keluhan tersebut tidak ditampilkan sehingga sejauh mana tindak lanjut dari pelaporan tersebut tidak dapat diketahui oleh masyarakat yang mengakses website tersebut. Untuk media sosial, yang pertama ada akun Facebook. Akun Facebook Rokan Hulu terlihat sudah tidak aktif. Akun Facebook ini hanya mempunyai 6 teman dan hanya terdapat 2 postingan. Postingan terakhir pada tanggal 3 Desember 2020. Dan yang kedua ada Twitter @kabupaten_rohul. Akun Twitter Rokan Hulu juga terlihat sudah tidak aktif. Sejak dibuat pada tahun 2010, akun Twitter hanya pernah mengetweet 39 kali dan postingan terakhir yaitu pada tanggal 22 Agustus 2012. Dan yang ketiga ada akun Instagram @kabupaten_rokan_hulu. Akun Instagram Rokan Hulu dapat dibilang pasif karena jarang sekali ada update. Update terakhir pada akun Instagram yaitu pada 20 Agustus 2020. Komunikasi yang terjadi yaitu satu arah karena tidak ada komentar atau tanggapan pada postingan. 10. Kabupaten Siak. Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau dengan pusat pemerintahan berada di Siak Sidi Indrapura. Luas wilayah Kabupaten Siak ini mencapai 8.556,09 km persegi dengan jumlah penduduk per tahun 2020 sebanyak
157.940 jiwa. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tampilan website Kabupaten Siak cukup menarik dan dengan desain yang simpel. Konten dalam website cukup lengkap di mana ditampilkan beberapa informasi, kegiatan kabupaten, pengumuman, dan juga ditampilkan informasi mengenai COVID-19. Selain itu juga terdapat skopor sendiri, profil yang mencakup sejarah, geografi, visi dan misi, moto dalaman daerah dan wilayah administratif. Selain itu, website juga dilengkapi dengan informasi peraturan dan artikel yang terdapat di bagian atas halaman website. Dalam website juga disediakan layanan pengaduan yang merupakan saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Terdapat website dengan link khusus untuk penyampaian pengaduan, aspirasi, dan permintaan informasi. Namun jumlah aspirasi atau keluhan tersebut tidak ditampilkan, sehingga sejauh mana tindak lanjut dari pelaporan tersebut tidak dapat diketahui oleh masyarakat yang mengakses website tersebut. Untuk media sosial, yang pertama ada akun Facebook. Akun Facebook Kabupaten Siak terlihat sudah tidak aktif. Postingan terakhir pada tanggal 13 November 2015. Dan yang kedua ada akun Twitter @Kabupaten Siak yang juga terlihat sudah tidak aktif sejak dibuat pada tahun 2010. Akun Twitter hanya pernah membuat tweet 35 kali dan postingan terakhir yaitu pada tanggal 27 Agustus 2012. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dengan dasar hukum berdirinya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 yang diresmikan pada tanggal 16 Januari tahun 2009. Pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Kota Selat Panjang yang berada di Pulau Tebing Tinggi. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa atau kelurahan. Selanjutnya masuk ke pembahasan analisis website. Saya menampilkan tampilan website dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan alamat website dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada website tersebut tidak ada link sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Namun, jika kita melakukan pencarian pada website lapor.go.id, terdapat saluran aspirasi dan keluhan masyarakat untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun sayangnya, pada saluran ini tidak menampilkan data jumlah aspirasi dan keluhan yang telah disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga sejauh mana tindak lanjut dari aspirasi dan keluhan tersebut juga tidak dapat diketahui. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai media sosial dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki media sosial Facebook, Twitter, dan YouTube. Akun Facebook cukup aktif dengan update postingan hampir setiap hari. Akun ini dibuat pada 13 September 2016 dan terdapat 4.610 orang yang mengikuti akun ini. Pada halaman beranda disajikan informasi kontak yang dapat dihubungi jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan. Informasi kontak berisi link website, link messenger Facebook, dan link email. Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya keterbukaan untuk interaksi dua arah. Namun sayangnya, saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom komentar pada postingan Facebook tidak ditanggapi atau belum ditanggapi, sehingga dapat dikatakan bahwa akun Facebook pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya terbuka untuk interaksi dua arah. Berikutnya saya akan menjelaskan pembahasan atau analisis saya mengenai akun Twitter dari Kabupaten Meranti yaitu @merantikap. Akun Twitter Kabupaten Meranti ini sangat aktif dengan update postingan berita setiap hari. Akun ini dibuat pada September 2016 dan telah memposting 1.596 tweets. Namun sayangnya tidak ada interaksi dua arah. Hal ini terlihat dari banyaknya saran dan pertanyaan yang diajukan, namun tidak atau belum ditanggapi. Terakhir, media sosial YouTube. Akun YouTube Kabupaten Kepulauan Meranti cukup aktif dengan update kurang lebih 10 video setiap bulannya. Akun ini dibuat pada 4 Mei 2018 dan telah mengunggah 297 video. Namun tidak ada interaksi dua arah. Hal ini terlihat dari komentar yang dinonaktifkan di videonya. Selanjutnya, masuk ke pembahasan untuk Kota Dumai.
Kota Dumai adalah kota di Provinsi Riau dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kota madya. Kota ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999. Secara administratif, Kota Dumai terbagi menjadi 7 kecamatan yang terdiri dari 36 desa atau kelurahan. Berikutnya saya akan menjelaskan analisis website Kota Dumai. Seperti yang tertera pada gambar, website ini telah menyediakan link sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan melalui menu tanggap lapor. Data jumlah aspirasi dan keluhan tidak ditampilkan, sehingga sejauh mana tindak lanjut dari aspirasi dan keluhan tidak dapat diketahui. Selain itu, warga Dumai juga dapat menyampaikan aspirasi melalui laman diskominfo.dumaikota.go.id yang nantinya aspirasi tersebut ditampilkan di website seperti gambar yang saya tampilkan pada video ini. Berikutnya saya akan menjelaskan analisis saya terhadap media sosial Kota Dumai. Kota Dumai sendiri memiliki akun media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Akun Facebook cukup aktif dengan update postingan hampir setiap hari. Akun ini dibuat pada 4 April 2018 dan terdapat 7.989 orang yang mengikuti akun ini. Pada halaman beranda disajikan informasi kontak yang dapat dihubungi jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan. Informasi kontak berisi link website, nomor telepon, link messenger Facebook, dan link email. Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya keterbukaan untuk interaksi dua arah. Namun sayangnya saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom komentar pada postingan Facebook belum ditanggapi, sehingga dapat dikatakan bahwa akun Facebook pemerintah Kota Dumai belum sepenuhnya terbuka untuk interaksi dua arah. Selanjutnya yaitu akun Twitter. Akun Twitter tidak aktif dengan postingan terakhir di bulan Maret tahun 2020. Akun ini dibuat pada Mei 2010 dan memposting 952 tweets. Akun Twitter ini juga tidak menunjukkan adanya interaksi dua arah. Hal ini terlihat dari beberapa pertanyaan maupun saran yang diajukan, tetapi tidak ditanggapi. Dan akun ketiga yaitu akun Instagram. Akun Instagram Kota Dumai ini sangat aktif dengan update postingan setiap hari dan terdapat 13.400 followers. Mayoritas pertanyaan yang diajukan di kolom komentar tidak dijawab. Meskipun demikian, tetap ada beberapa pertanyaan yang dijawab sehingga dapat dikatakan bahwa ada interaksi dua arah, namun belum signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dari Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau, dan kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Secara administratif, Kota Pekanbaru terbagi menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 83 desa ataupun kelurahan. Berikutnya masuk ke analisis dari website Kota Pekanbaru. Website Kota Pekanbaru telah menyediakan link sebagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan melalui menu layanan publik, yang nantinya link tersebut akan mengarahkan pada laman berikut. Namun sayangnya, data jumlah aspirasi dan keluhan tidak ditampilkan, sehingga sejauh mana tindak lanjut dari aspirasi dan keluhan tersebut tidak dapat diketahui. Berikutnya, analisis media sosial Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sendiri memiliki media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Akun Facebook sangat aktif dengan update postingan setiap hari dan bahkan sehari kurang lebih bisa mengunggah 14 kali. Terdapat 7.989 orang yang mengikuti akun ini, namun sangat jarang terlihat adanya interaksi dari warga. Ditambah lagi, tidak ada informasi kontak, baik itu nomor telepon atau email yang dapat dihubungi jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan, sehingga dapat dikatakan bahwa akun Facebook pemerintah Kota Pekanbaru belum terbuka untuk interaksi dua arah. Sementara akun Instagram sangat aktif dengan update postingan setiap hari dan bahkan sehari kurang lebih bisa mengunggah 16 kali. Akun ini memiliki 2.198 followers, namun sayangnya jarang sekali ada yang berkomentar di postingan yang diunggah oleh akun ini. Hanya ada sedikit sekali postingan yang ada komentar berisi pertanyaan, tetapi komentar atau pertanyaan itu pun tidak dijawab, sehingga dapat dikatakan bahwa akun ini juga belum sepenuhnya terbuka untuk interaksi dua arah. Pembahasan terakhir dari media sosial YouTube Kota Pekanbaru.
Akun YouTube Kota Pekanbaru cukup aktif dengan update kurang lebih 15 video setiap bulannya. Akun ini dibuat pada 1 Juli 2019 dan telah mengunggah 409 video. Namun sayangnya jumlah penonton di setiap video juga sedikit dan jarang sekali ada yang berkomentar, sehingga tidak dapat disimpulkan apakah ada interaksi dua arah atau hanya satu arah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.